Wakatobi merupakan surga bahari terindah di dunia yang berada di Indonesia. Terletak di Sulawesi Tenggara, menjadikannya sebagai primadona wisata yang menyimpan banyak sekali hal magis yang bisa Anda jelajahi. Mulai dari wisata bawah laut, wisata pantai, peninggalan bersejarah hingga budayanya. Oleh karena itu, mahasiswa FMIPA UB menciptakan inovasi bertajuk Wonderful of Wakatobi dengan buku berbasis augmented reality untuk mengenal kebudayaan Wakatobi dalam ajang Tanoto Student Research Award awal November 2022 lalu. Seperti apa detailnya bersama saya Khairunisa, let's talk about it. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Telah hadir narasumber kita yaitu Ahmad Syarwani atau yang lebih akrab disapa Mas Iwan yang merupakan mahasiswa FMIPA UB dan merupakan inovator bertajuk Wonderful of Wakatobi. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya Mas Iwan hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, siap. Kita akan ngobrol nih ya terkait dengan inovasinya yang sudah tampak juga pemirsa di meja sini. Tapi kita ingin ngobrol lebih lanjut terkait TSRA terlebih dahulu. Siapa tahu nih ada teman-teman atau adik tingkat yang ingin melanjutkan nih lomba yang sudah diikuti Mas Iwan. Apa tuh TSRA? Iya, TSRA sendiri tuh kalau tadi udah disebutkan oleh mbaknya ya, Tanoto Student Research Award gitu ya. Jadi TSRA ini suatu ajang pendanaan gitu ya, pendanaan riset bagi mahasiswa, terutama mahasiswa tingkat S1 gitu, seperti itu. Nah, untuk tahun 2022 kemarin, tema ataupun TSRA yang diangkat itu lebih ke interdisciplinary collaboration gitu ya, kolaborasi riset antar berbagai macam disiplin ilmu gitu. Nah, dari situ kita sebagai mahasiswa itu dibentuk kelompok gitu ya, kelompok dari berbagai macam universitas mitra dari TSRA gitu ya. Ada 5 tadi gitu, ada UB, kemudian ada UI, ada Undip dan juga ada IPB. Nah, itu kita dibuat kelompok gitu ya, 5 orang gitu, dan dari berbagai macam disiplin ilmu. Namanya kan tadi TSRA mengangkat tema interdisciplinary gitu ya. Dari 5 disiplin ilmu berbeda tadi itu diberi target untuk membuat suatu inovasi yang bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat, terutama dalam lingkungan pendidikan gitu, seperti itu. Oke, jadi tahun 2022 kemarin spesifik tentang pendidikan. Iya, betul, seperti itu. Jadi teman-teman ditantang untuk bikin alat peraga bantu gitu ya? Iya, untuk betul, teman-teman alat sekolah. peraga. Apakah tiap tahun akan sama nih tentang pembelajaran? Kalau menurut prediksi saya pribadi gitu ya, dari tahun ke tahun itu dari TSRA itu beda-beda gitu. Kalau yang tahun sebelumnya, yang tahun 2021 itu lebih ke pendanaan KPKM gitu. Jadi timnya dari universitas saja gitu, dari satu universitas gitu. Kalau yang tahun 2022 ini inovasi baru dari TSRA, di mana timnya itu dari berbagai macam disiplin ilmu, dari berbagai macam universitas tadi gitu. Jadi challenging-nya atau tantangannya jauh lebih tinggi gitu, seperti itu. Oke, karena sekarang zamannya kolaborasi ya. Iya, kolaborasi. Bukan banyak-banyakan medali dari tiap universitas. Iya. Oke, I see. Nah, kemudian gimana nih caranya untuk bisa menjadi peserta dari TSRA? Kalau pengalaman dari Mas Iwan sendiri gimana nih? Kalau pengalaman dari saya sendiri gitu ya, kan saya berangkatnya dari FMIPA. Jadi tahun lalu kebetulan saya itu jadi mawapres mudanya FMIPA gitu ya. Nah, dari situ saya dapat privilege, dapat tawaran gitu ya, dapat tawaran dari mahasiswa yang prestasi ini, angkatan muda ini, untuk bisa ikut TSRA gitu ya, untuk mewakili FMIPA. Kan tahun lalu itu setiap dari fakultas itu harus bisa mewakili minimal dua dari setiap fakultas gitu, seperti itu. Nah, berangkat dari situ, kebetulan saya mewakili FMIPA gitu ya, mewakili FMIPA, dapat privilege juga gitu, seperti itu. Nah, dari situ saya ngambil kesempatan ini untuk bisa mengeksplor diri saya. Oke, saya dapat kesempatan untuk bisa ikut TSRA gitu, seperti itu. Oke, saya akan memberikan versi terbaik saya gitu, seperti itu, untuk mewakili FMIPA gitu di ajang TSRA ini. Oke, ini apakah hanya FMIPA saja yang mengirimkan mawapres atau seluruh fakultas yang ada di UB dan universitas lain yang menjadi rekanan dari TSRA itu sendiri? Kalau dari teman-teman saya sendiri, jadi ketika saya ketemu dengan teman-teman saya di sana, saya itu tanya-tanya,
mengenai backgroundnya. Ternyata kebanyakan itu jadi mawapres di masing-masing fakultasnya masing-masing. Beban gitu. juga nih buat pemirsa yang nonton. Betul. Ikut SRA ternyata harus jadi mawapres dulu. Nggak apa-apa, yang penting semangat terus ya untuk belajar. Tapi kalau dari univ lain apakah sama nih? Harus mawapres nih ikut TSRA? Kalau dari universitas lain itu memang ada yang bukan dari mawapres. Artinya daftar sendiri itu ada gitu. Seleksi gitu Seleksi ya? ada gitu. Dan ada juga yang memang dari mawapres ada gitu. Jadi tergantung dari masing-masing universitasnya gitu. Dan juga masing-masing fakultasnya. Bagaimana cara mengambil mahasiswa untuk bisa mewakilinya gitu. Ada yang bisa ngambilnya dari mawapres, ada yang ngambilnya dari seleksi itu tadi gitu, seperti itu. Kalau bicara terkait timeline kegiatan nih, November itu kan sudah awarding. Nah, kalau kita tarik mundur mulai dari awal pendaftaran, kemudian pembentukan tim ideation sampai bikin prototipe itu gimana ceritanya? Jadi sebelum kami itu mengerjakan proyek ini, itu ada yang namanya kuliah umum. Kuliah umum. Jadi kuliahnya itu lebih ke bidang ilmu-ilmu yang memang bisa kita terapkan nanti ketika membuat produknya gitu. Jadi lebih ke apa istilahnya? Lebih ke kuliah yang teknik-teknik gitu, seperti itu, cara membuat aplikasi, kemudian cara membranding dari produk itu bagaimana. Nah, kita dapat kuliahnya terlebih dahulu kemarin itu, secara gratis tentunya gitu ya. Kita dapat privilege itu. Nah, dari kuliah-kuliah itu tadi selama kurang lebih 1 atau 2 bulan gitu ya, kita kuliah dulu, mulai dari bulan April gitu. Setelah itu kita dibentuk kelompok. Kelompoknya kita gak milih sendiri, tapi langsung dipilihkan gitu ya. Dari 5 macam bidang ilmu berbeda, dari 5 macam universitas, itu kita dituntut membuat produk gitu ya. Membuat produk dengan tema yang sudah disediakan tadi, yaitu alat peraga gitu, seperti itu. Nah, dari kuliah tadi, kita itu disuruh mengimplementasikan terhadap hasil kuliah tadi dalam bentuk produk tadi. Salah satunya dalam kelompok kami yaitu Wonderful of Wakatobi ini gitu, seperti itu. Oke, wah ini kita semakin penasaran bagaimana ceritanya mengerucutkan ide untuk membentuk Wonderful of Wakatobi. Di mana di Indonesia sebenarnya banyak juga ya tempat-tempat lain yang cukup indah. Tapi tahan dulu, kita akan bahas segmen berikutnya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Masih berbincang dengan Mas Iwan untuk berbicara berkaitan dengan inovasinya Wonderful of Wakatobi. Di segmen sebelumnya sudah dijelaskan nih terkait TSRA itu apa. Dan pada segmen kali ini kita akan mengupas ide pembelajaran terkait Wonderful of Wakatobi itu seperti apa. Tadi pembicaraan terakhir kita ngobrol soal gimana sih akhirnya ideationnya mengerucut membicarakan tentang Wakatobi. Apakah semua punya ide yang tiba-tiba oke kita bahas Wakatobi deh. Pasti kan beda-beda ya. Gimana tuh perjalanan menuju ke sana? Jadi perjalanannya itu sebelum kita menemukan ide ini, kita itu istilahnya brainstorming ide terlebih dahulu. Jadi dari kita 5 orang tadi yang beda disiplin ilmu, kita mengajukan idenya masing-masing gitu ya. Tapi sebelum kita mengajukan ide dari masing-masing pribadi itu kita punya kesepakatan. Oke, kita itu harus punya ide yang pertama. Kemudian yang kedua kita harus bisa menggambarkan ide itu disiplin ilmunya bisa masuk apa aja gitu. Disiplin ilmu yang ada di kelompok kami itu yang pertama itu ada yang dari ilmu komputer itu ya, ilmu komputer, kemudian saya sendiri dari sains, dari FMIPA, kimia, kemudian teman saya dari perikanan, kemudian teman satu lagi itu dari manajemen. Nah, kita itu dari masing-masing individu sebelum mengajukan ide harus bisa menggambarkan ide itu dari segi interdisiplinan ilmunya. Misal idenya A. Oke, idenya A. Kira-kira dari masing-masing disiplin ilmu ini bisa kontribusi apa aja di situ? Itu seperti itu. Berat banget ya, baru brainstorming itu padahal. Betul, jadi itu. Oke, apa aja ide yang muncul sebelum ada Wakatobi ini? Ya, sebelum ini muncul ada ide dari teman saya itu untuk membuat suatu akuarium ya. Akuarium yang
di situ bukan masalah ikan atau apa gitu ya, tapi akuariumnya itu menggambarkan suatu perubahan cuaca gitu ya, perubahan climate change gitu ya, perubahan cuaca. Jadi dengan tujuan nanti siswa, terutama siswa sekolah dasar itu bisa memahami bagaimana sih caranya perubahan cuaca itu terjadi, bagaimana sih hujan itu bisa terbentuk gitu, seperti itu. Jadi kita menyajikan 3D-nya gitu, seperti itu. Harapannya itu dulu gitu. Tapi setelah kita brainstorming lebih lanjut, ide itu istilahnya terlalu advance gitu, ya. Dengan pendanaan yang boleh dibilang 10 juta itu masih kurang gitu ya, menurut kami gitu ya. Oke, kita jangan ekspektasi tinggi terlebih dahulu. Kita coba cari yang memang sederhana tapi powerful gitu ya, powerful manfaatnya. Dan akhirnya salah satu teman kami yang dari UI itu tadi, dengan background dari manajemen dan juga dulunya tinggal atau aslinya itu ada di Wakatobi tinggalnya, Wakatobi di Sulawesi itu tadi, mengusulkan idenya gitu. Bagaimana kita membuat buku gitu ya, membuat buku. Awalnya buku aja gitu. Terus teman saya dari teknik tadi itu mengusulkan kalau buku aja itu kurang menarik gitu ya, terutama bagi siswa. Oke, bagaimana kalau seandainya bukunya itu ada segi teknologinya, yaitu augmented reality. Oke, dari itu kami terima ide itu gitu ya. Kita bisa lanjutkan eksekusi gitu ya. Setelah kita pembahasan secara daring, itu kan secara daring gitu ya, secara daring pada bulan Agustus, kalau nggak salah Agustus atau September, sebelum pelaksanaan kita meet. Oke, kita janjian meet dulu, meet secara luring gitu ya. Tatap muka. Tatap muka. Wow. Setelah sebelumnya kuliah daring, kemudian diskusi daring, kita coba secara luring aja gitu ya. Ketemuannya di mana? Ternyata kita sepakat ketemuan di Bogor. Wah, jalan-jalan nih namanya. Sambil jalan-jalan gitu ya, sambil jalan-jalan gitu ya. Kita ketemuan di UI gitu ya, membahas proyek ini gitu. Dan sekaligus kita survei juga ke SD. Salah satunya SD Pondok Cina di situ. Kita survei mengenai gagasan kita, apakah memang gagasan kita itu urgensinya sangat tinggi, atau memang gagasan kita itu cuma hanya tujuannya menyelesaikan proyek saja gitu ya. Jadi kita teliti dari situnya aja. Nah, setelah itu kita diskusi dengan guru yang ada di sana gitu ya, mengenai kebudayaan, kemudian mengenai juga pembelajaran kebudayaan di SD itu bagaimana. Dan alhasil kita mendapatkan kesimpulan, ternyata sejauh ini siswa SD itu dalam menerima istilahnya dalam menerima mata pelajaran kebudayaan itu masih terkotak-kotak gitu ya. Artinya kebudayaannya itu masih yang diajari kebudayaan di daerahnya masing-masing saja gitu ya. Untuk kebudayaan di daerah lain, misal yang kami gagas yaitu kebudayaan Sulawesi, itu masih belum terekspos gitu. Jadi gitu. Dan berdasarkan hal itu, berarti ide kita itu urgensinya bisa boleh diterima gitu ya, seperti itu bisa diterapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai isinya. Kita juga sebelumnya brainstorming ide gitu. Brainstorming ide, ini kan kalau Wakatobi kita kan bisa searching di internet. Kita kan langsung bisa tahu di internet. Tapi pertanyaannya dalam tanda kutip, tidak semua yang ada di internet itu bisa kita percaya. Gitu. Makanya kita itu berusaha menyajikan materinya dalam bentuk buku augmented reality ini dengan istilahnya itu kepercayaan atau materi yang kita hasilkan itu memang nyata gitu ya, nyata sesuai yang ada di sananya gitu ya. Layak digunakan untuk pembelajaran. Betul. Gitu ya. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari teman kami tadi itu yang memang berasal dari sana. Jadi kita itu tidak hanya ngambil materi dari Google, copy paste gitu dalam tanda kutip, langsung dicomot gitu ya, dan sebagainya. Kita menghindari itu seperti itu. Jadi kita coba eksplor langsung dari sumbernya langsung gitu ya. Kita olah gitu ya, bagaimana caranya tadi bisa diterima oleh siswa tadi gitu materinya. Artinya bisa disajikan secara sederhana, tidak terlalu complicated gitu, seperti itu. Berarti dalam satu buku ini kurikulumnya isinya apa aja nih dari sisi Wakatobi yang diulas? Iya, yang pertama itu jelas karena tadi yang sudah aku sampaikan itu ya, bahwa teman-teman yang ada terutama siswa SD masih belum mengenal gitu ya. Jadi kami kasih introduction terlebih dahulu, Wakatobi itu apa gitu ya. Setelah introduction, kita mengasih beberapa rumah adat yang ada di Wakatobi. Kita buat
dalam bentuk 3D-nya gitu. 3D-nya nanti ketika di-scan dengan augmented reality dari smartphone itu bisa terlihat, oh ternyata rumah adatnya itu seperti ini gitu ya. Kan siswa kalau seandainya siswa itu hanya melihat dari segi gambarnya saja itu kan istilahnya nggak menarik gitu ya, nggak menarik, bosan gitu ya. Karena itu dengan adanya augmented reality ini, dengan adanya langsung melihat oh rumahnya seperti ini, terus kemudian senjatanya seperti ini gitu ya, itu bisa lebih menarik bagi siswa. Oke, bukan hanya siswa, saya juga penasaran, tentunya pemirsa juga penasaran seperti apa nih bentuk aslinya kalau kita lihat secara augmented reality di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Mas Iwan untuk berbicara inovasinya Wonderful of Wakatobi. Di segmen sebelumnya sudah di spoiler banyak nih terkait media pembelajarannya serta kurikulum tentang Wakatobi. Ada penjelasan secara definitif, kemudian ada rumah adat, alat dan sebagainya. Dan yang kita bikin penasaran adalah gimana nih kalau kita lihat secara augmented reality. Langsung aja deh Mas, gimana nih biar pemirsa juga tahu kayak gimana. Biar gak penasaran gitu ya. Mungkin dijelaskan dulu nih secara paket pembelajaran ada buku dan juga aplikasi. Jadi ini produk kami gitu ya, inovasi kami dalam bentuk buku berbasis augmented reality gitu ya, augmented reality. Nah di awal kami ada istilahnya kalau seandainya masih bingung, kami juga ada buku petunjuknya terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan buku ini dan bagaimana juga cara mengunduh aplikasinya. Di sini juga kami menjelaskan terlebih dahulu gitu ya. Gimana tuh Mas? Boleh sambil dijelaskan? Iya, jadi yang pertama kita itu bisa men-scan gitu ya, men-scan barcode yang ada di sini untuk mengunduh aplikasinya gitu. Atau bisa juga melalui link yang sudah ada di panduan ini. Nah, setelah itu kita bisa ke step berikutnya, menginstal. Setelah menginstal baru kita coba dari berbagai macam halaman di sini. Itu kan ada yang namanya barcode-nya juga. Kita scan di situ. Kemudian setelah di-scan, di situ juga menampilkan bentuk 3D-nya, 3D dari objek yang kita tuju. Misal kalau seandainya kita tuju itu rumah adat, berarti 3D-nya itu dalam bentuk rumah adat gitu, seperti itu. Nah, di sini kami tidak hanya menampilkan gambar saja ataupun dalam bentuk visualisasi 3D, tapi juga kita disertai dengan penjelasan secara oral juga dalam bentuk audiens gitu ya, yang disampaikan gitu, seperti itu. Nah, untuk sebagai pengantar terlebih dahulu kami kasih yang namanya introduction terlebih dahulu mengenai apa itu Wakatobi gitu ya, biar istilahnya pembaca bisa memahami apa sih Wakatobi. Jadi semakin penasaran, semakin dieksplor, semakin membuka lagi bukunya gitu, seperti itu. Nah, di sini ada rumah adat, kemudian juga ada yang namanya istilahnya bahasa daerahnya di sana apa gitu, seperti itu. Dan juga ada pakaian adatnya juga. Di sini nanti bisa di-scan. Bisa di-scan, di situ akan muncul gitu ya penjelasannya, kemudian visualisasi 3D-nya juga akan muncul gitu, seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya senjata tradisional. Langsung kita coba aja deh kita coba ya. gitu ya. Nah, ini kebetulan saya sudah menginstal aplikasinya gitu ya sesuai panduannya tadi. Nah, kita coba langsung gitu ya. Nah, kita tinggal scan. Nah, ini udah kelihatan senjatanya tuh. Nah, oke, jadi walaupun masih apa istilahnya masih dalam tahap riset and development gitu ya, seperti itu. Untuk visualisasinya akan terus kami coba perbaiki lagi gitu, seperti itu. Untuk sejauh ini secara apa istilahnya secara awam gitu ya udah terlihat dalam bentuk senjatanya gitu, seperti itu. Nah, di sini juga kami sesuai yang tadi saya sampaikan juga ada pembahasannya juga di sini. Kemudian juga ada audionya juga gitu ya. Senjata parangtau berbentuk bilah panjang bermata satu. Jadi seperti itu. Jadi meskipun dari
siapa? Bilah panjang Dari siswa yang istilahnya itu masih belum punya keterbatasan gitu ya, nggak bisa melihat atau apa gitu, kita bisa pakai audionya tadi itu. Jadi seperti itu. Teman-teman disabilitas gitu Betul, ya, tetap disabilitas bisa maksud saya gitu. menikmati. Oke, siap. Ini ternyata ada fakta juga nih ya. Ya, fakta uniknya gitu seperti itu. Jadi Wakatobi itu sebagai cagar biosfer dunia, kemudian disebut juga sebagai kepulauan tukang besi gitu. Itu juga ada disebut juga sebagai karang atol terpanjang di dunia seperti itu. Itu fakta uniknya seperti itu. Oke, baik. Nah, ini media pembelajarannya sudah diuji cobakan gitu ya ke teman-teman sudah, sekolah dasar. sudah kami. Gimana nih respon dari siswa dan juga guru? Kan kita penasaran. Iya. Kebetulan teman kami yang terjun langsung ke sana itu setelah kami buat produknya, kemudian sudah jadi, kami langsung mengirimkan bukunya gitu ya ke sana di tempat survei kami sebelumnya itu. Nah, antusiasme dari teman-teman mahasiswa, maksud saya teman-teman siswa dan juga guru itu sangat tinggi sekali. Ibaratnya mereka itu baru lihat teknologi ini gitu loh. Kok bisa sih ada buku, ada augmented reality-nya gitu, seperti itu. Dan jauh lebih menarik gitu. Dan salah satu spoiler juga, teman-teman siswa yang ada di sana gitu ya, itu juga bilang, "Kak, ini kok bagus sekali Kak, bagaimana cara belinya Kak?" gitu, sampai gitu. Oke, dalam tanda kutip kita di sini gak jualan gitu ya. Nanti akan kami bagi bukunya gitu seperti itu. Oh, jadi setiap siswa punya nih bukunya? Iya, kemarin seperti itu sudah kami cetak untuk biasa. siswa yang tempat survei kami tadi itu. Wow, kalau next planningnya gimana nih? Apakah akan ada pengembangan 2.0? Iya, yang jelas pengembangan itu harus ada gitu ya untuk bisa kita istilahnya tetap survive gitu ya di masa depan gitu. Yang jelas kami perlu ada pengembangan terutama dalam hal bidang aplikasinya gitu ya. Sejauh ini kan kita hanya bisa digunakan untuk Android saja. Dan ke depan kita coba istilahnya bagaimana caranya nanti seperti iPhone gitu ya. Itu bisa juga menggunakan aplikasinya dan bisa digunakan di buku kami gitu seperti itu. Oke, ini apakah sudah didaftarkan hak ciptanya? Iya, alhamdulillah sudah kami daftarkan hak ciptanya gitu ya dengan judul Wonderful of Wakatobi Augmented Reality gitu seperti itu. Oke, jadi habis ini yang nonton nggak bisa ya ngaku-ngaku karena sudah Betul. memiliki hak ciptanya. Betul. Siap, luar biasa kali nih penemuan dari teman-teman. Dan kira-kira apa nih pesan yang bisa disampaikan kepada pemirsa ataupun kepada teman-teman yang ingin melanjutkan nih perjuangannya di TSRA berikutnya? Iya. Pesan dari saya pribadi gitu ya sebagai mahasiswa, intinya itu kita harus jangan sampai ada di zona nyaman saja gitu, zona nyaman. Artinya kita harus bisa mengeksplor diri kita sendiri gitu ya, meskipun itu luar dari bidang kita gitu. Salah satu contohnya saya pribadi, saya dari FMIPA, dari kimia gitu ya, kok bisa buat ini gitu ya. Itu kan suatu hal yang istilahnya melenceng jauh dari bidang ilmu gitu ya. Jadi jangan sampai hanya di zona nyaman saja, teman-teman mahasiswa harus bisa mengeksplor kemampuan kalian. Tidak menutup kemungkinan kalian itu punya kemampuan lain selain di bidang kalian sendiri gitu. Mungkin belum digali aja Iya, kali ya. betul. Oke, Iya. wah luar biasa. Terima kasih banyak Mas Iwan sudah sharing kali ini. Semoga makin sukses dengan segala planningnya. Amin. Siap, dan semoga pemirsa juga semangat ya untuk mengikuti jejak Mas Iwan, bahkan bisa mungkin lebih baik. Seperti itu. Dan pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kita berbincang pada episode kali ini. Saya Khairunisa beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.